Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Apni Mawadah, NIM 19017002. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Seperti yang kita tahu, perjalanan sejarah sastra di Indonesia ini sangat panjang, dari Angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45 dan Angkatan 55. Nah, sekarang kita akan masuk pada Angkatan 66. Bagaimana sih sejarah sastra Indonesia di Angkatan 66 ini? Penamaan Angkatan 66 di bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Hajasin, yang memperkuat pendapatnya bahwa sekitar tahun 1966 di dalam kesusastraan Indonesia lahir sebuah generasi kesusastraan, yang istilah Angkatan 66 ini sebenarnya dipahami sebagai peristiwa politik, yaitu sebagai kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh KMI, KPPI dalam mengembangkan Orde Lama. Beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu. Nah, kebanyakan dari mereka adalah aktivis Orde Baru, yang kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang meruntuhnya kediktatoran dan penyelewengan politis yang menjurus ke komunisme. Nah, adapun karakteristik atau ciri-ciri dari Angkatan 66 ini yaitu mulainya dikenal gaya etik atau gaya yang bercerita pada puisi muncul puisi belada. Puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Prosa pada Angkatan 66 ini menggambarkan masalah kemasyarakatan. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Banyaknya terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisinya. Munculnya puisi mantra dan surrealisme pada awal 1970-an yang berisi tentang kritik sosial dan kesewenangan terhadap kaum lemah. Selanjutnya itu manifest kebudayaan. Nah, manifest kebudayaan di Angkatan 66 ini dibentuk di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1963. Adapun poin-poin yang terdapat di manifest kebudayaan Angkatan 66 ini, yang pertama, kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Yang kedua, bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhannya sejujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Yang ketiga, Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Nah, itulah poin-poin yang ada di manifest kebudayaan pada Angkatan 66 ini. Adapun Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat pada Angkatan 66 ini, yaitu Lekra itu didirikan pada bulan Agustus 1950 sebagai respon terhadap gerakan gelanggang sosial nasional, dengan AS Dharma sebagai sekretaris jenderal pertama, dengan menerbitkan Mukadimah yang berarti pengantar sebagai pengadilan nyata bagi orang-orang muda, terutama seniman dan penulis, untuk membantu dan membangun Republik Rakyat Demokratis. Nah, penulis prosa dalam Lekra ini umumnya dipengaruhi oleh realisme sastra, namun pengaruh Lekra menjadi semakin propagandis. Sebagian besar karyanya yang diterbitkan adalah puisi dan cerpen pendek dengan novel yang jauh lebih panjang. Pada Angkatan 66 ini munculnya bangkitnya satu generasi. Nah, pemberian atau penamaan Angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh H.B. Hajasin dalam artikelnya berjudul Angkatan 66. Nah, bangkitnya satu generasi dimuat dalam majalah Harrison pada
1966 yang kemudian dimuat kembali dalam bunga rampainya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Harrison atau Majalah Sastra Pimpinan Mokhtar Lubis. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karyanya sastra pada masa ini. Nah, adapun pelopor pada angkatan 66 ini, diantaranya ada Taufik Ismail, Sutarji Kulsum Bahri, Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad, dan Pramudia Ananta Toer. Nah, pengarang dan karya sastra pada angkatan 66 ini di antaranya ada Sapardi Djoko Damono. Nah, beliau merupakan seorang pujangga Indonesia yang terkemuka. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Beliau lahir di Kampung Batu Rono, Solo, 20 Maret 1940. Karya sastranya berupa sajak seperti Dukamu Abadi pada tahun 1969. Nah, selanjutnya ada Taufik Ismail. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25 Juni 1935. Beliau merupakan seorang penyair sekaligus sastrawan di Indonesia. Karyanya seperti Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, buku Tamu Muslim Perjuangan, dan sajak-sajak Ladang Jago. Selanjutnya yaitu Sutarji Kulsum Bahri. Beliau lahir di Rengat, Indragiri, Hulu pada tanggal 24 Juni 1941. Beliau adalah pujangga Indonesia yang terkemuka. Ia diberi gelar sebagai Presiden Penyair Indonesia. Karyanya berupa sajak seperti O, Amu, Kapa. Selanjutnya yaitu Pramudia Ananta Toer. Beliau lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 April 2006 pada umur 81 tahun. Secara luas dia dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Karya sastranya seperti novel Gadis Pantai. Teman-teman semua, tadi ada pengarang dan karya sastranya secara sekilas. Dan sekarang kita akan bahas tentang karya sastranya itu sendiri yang pada angkatan 66 ini. Yang pertama ada bentuk prosa. Dalam bentuk prosa, karya sastranya seperti novel karya Pramudia Ananta Toer, Gadis Pantai. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis pantai yang lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan Jawa Tengah. Dia merupakan seorang gadis yang manis yang mampu memikat hati seorang pembesar santri di setempatnya. Nah, ada juga seorang Jawa yang bekerja di administrasi Belanda yang kemudian dia itu sangat tertarik sehingga hasratnya untuk memiliki gadis ini sangat tinggi. Lalu kemudian dia menikah dengan gadis itu, yang mulainya gadis ini dipandang sebagai rendah, kemudian dipegang tinggi karena naik derajatnya setelah menikah dengan pembesar itu. Tetapi lama-lama ia dibuang ke tanah kelahirannya setelah melahirkan bayi perempuannya. Selanjutnya itu dalam bentuk puisi. Adapun puisinya seperti puisi O dari Sutarji. Adapun liriknya sedikit yaitu Dukaku, dukaku, duka risau, duka kalian dukanya, resah resahku, resah risau, resah balau, resah kalian. Raguku, ragu kau, ragumu, ragu tahu, ragu kalian, mauku, mau kau, mana tahu, mau sampai, mau kalian, mau kenal, mau gapai. Nah, itulah beberapa penggalan dari puisi Sutarji. Selanjutnya itu ada beberapa pilihan puisi Sapardi Djoko Damono dalam Dukamu Abadi yang judulnya Prologue. Masih terdengar sampai di sini dukamu abadi. Malam pun sesaat terhenti, sewaktu dingin pun terdiam di luar langit yang membayang samar.
Ku eja setia semua pun yang sempat tiba, sehabis menempuh ladang kain dan bukit Golgota, sehabis menyekat 1000 kata di sini di rongga yang mengecil ini. Oke teman-teman semua, kita sudah membahas angkatan 66. Mulai dari sejarahnya sampai dengan karya sastranya. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas angkatan 50. Nah, apa sih perbedaan antara angkatan 50 dengan angkatan 66 ini? Yang pertama di angkatan 50, pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Nilai keindahan yang terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Nah, kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Sedangkan di angkatan 66, lebih bercoraknya itu bercorak politis, beraliran surrealistik, dan banyak menyuarakan kritik sosial. Oke teman-teman semua, sekian yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa dengan materi-materi yang sebelumnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.